sedikit kemarin Mbak Ibu sudah pernah lakukan ini kan, yang membuat kesepakatan kelas. Iya. Jadi kan dari situ juga mereka buat kesepakatan sendiri kalau nggak salah. Iya. Mereka harus datang tepat waktu. Benar Iya, kan? iya, betul. Iya. Banyak sih kayaknya yang awalnya banyak malas datang, kayak sekarang tadi aja ujian kayaknya banyak yang datang kok kayaknya. Rajin mau datang. Nah, bagaimana tanggapan atau kesan murid Ibu ketika Ibu menerapkan disiplin positif di kelas? Karena kan kesepakatan kelas awalnya sudah dibuat, kita datang tepat waktu. Itu kan kesepakatan walaupun agak terpaksa mungkin mereka ya, tapi itu kan sudah kesepakatan bersama gitu. Nah, ketika Ibu menerapkan itu, kesan muridnya atau tanggapannya mereka tuh bagaimana itu? Kayaknya karena saya membudayakan, membiasakan hal-hal yang positif, mereka juga merasa pelan-pelan harus dilakukan hal-hal positif itu. Pelan-pelan, karena kan nggak bisa dipaksa ya. Jadi pelan-pelan. Jadi kita selalu berpikir positif, melakukan hal-hal yang positif, nggak tunggu harus dinilai. Kayaknya mereka responnya bagus sih. Apalagi saya selalu membuat refleksi atas pengajaran saya, atas apa yang udah kita lakukan hari ini, apa saja kira-kira hambatannya, kira-kira apa saja yang menarik yang mereka anggap. Kayaknya mereka sih banyak udah mulai ya, nggak saya bilang udah bagus, tapi sudah mulai ke arah yang bagus seperti itu. Nah, sebenarnya kan disiplin positif di kelas itu tidak hanya pada saat mereka datang, tapi pada saat mereka dengan membawa kelengkapan pembelajarannya, mereka disiplin juga membawa kelengkapannya dengan lengkap. Kemudian pada saat kita berikan kesempatan mereka untuk diskusi kelompok, apakah mereka sudah benar disiplin dalam hal bertukar ide atau pendapat dengan teman-temannya, dan saat menyelesaikan tugas yang kita berikan. Kadang-kadang kan kita kasih waktu misalnya, kita kasih waktu setengah jam untuk menyelesaikan, tapi pada dasarnya kadang-kadang lewat. Itu kan termasuk disiplin juga kan? Nah, relasi Ibu sendiri dengan siswa selama penerapan disiplin positif di kelas itu bagaimana, Bu? Penerapannya itu tetap posisinya saya sebagai guru dengan sebagai siswa. Jadi cuma bukan membatasi mengenai ini ya, tapi tetap ada cara berkomunikasi yang baik terhadap orang yang lebih tua atau kepada gurunya. Itu pasti harus ditanamkan. Kalau kita terlalu dekat, kadang-kadang bentuk penghargaan kepada orang lain itu komunikasi kurang baik kadang-kadang. Jadi mereka itu tetap menganggap sebagai gurunya, dan kalau saya merasa sih orangnya itu enjoy-enjoynya belajarnya. Seperti itu. Dan setelah menerapkan disiplin tadi nih, disiplin positif di dalam kelas tadi kan, perubahan apa ini yang Ibu rasakan saat berinteraksinya dengan murid tadi? Jadi kan kita udah atur komitmen bersama, kemudian kita terapkan tadi penerapan positif dan disiplin positif di kelas tadi. Ada nggak perubahan interaksinya, jadi bagaimana dengan siswanya gitu? Jadi tambah enak kah atau apa? Oh iya, kalau yang positif tadi, tentang budaya positif tadi, kita dari awal buat keyakinan kelas, mungkin belajarnya lebih menarik sebetulnya. Dan mungkin kalau kita merangsang dari pemikiran anak-anak itu sendiri, jadi mereka itu apa yang saya sampaikan itu jadi, Bu, kita belajar apa, Bu? Jadi bersemangat gitu. Karena mungkin kita pun, saya kayaknya lebih banyak memberikan tugas yang sifatnya itu praktek, yang ada hasilnya. Jadi mereka itu semangat untuk mengerjakannya. Seperti itu. Baik, berarti banyak hal sudah dilakukan terkait penerapan budaya positif di kelas ya, Bu ya. Nah, sekarang kita mau diskusi tentang refleksi tugas. Ya, mungkin di LMS nanti coba dilihat lagi di LMS apakah di modul tersebut ada mungkin penugasan yang nanti terkait dengan loka karya 3, gitu ya, Bu. Udah rumusan visi sekolah, kemudian sama program sekolah. Kita harus jadi nanti mungkin di situ akan dipelajari bagaimana cara merumuskan visi sekolah dan bagaimana cara membuat program sekolah. Visi ya? Iya, untuk di loka karya. Makanya pas sekolah dilibatkan ya. Visi dengan program sekolah ya. Kayaknya ini semalam itu udah kami diskusikan sih tentang visi sekolah yang melibatkan semua unsur guru. Nah, itu sekolah. Nah, itu kira-kira kesulitannya apa yang Ibu hadapi dan bagaimana Ibu menyelesaikannya? Kalau saya sebagai guru,
masalah manajemen waktu sebetulnya. Karena saya sendiri mengajar sebagai guru itu ada bawa 34 jam. Saya hanya ada waktu kosong di hari Senin. Waktu ya. Belum lagi tugas CGP, tugas lagi kepala program, belum lagi untuk kegiatan di bengkel, apakah itu uji kompetensi, untuk PKL anak, itu kan kepala program yang buat. Jadi memanajemen waktunya itu dengan tugas yang banyak itu kayaknya lebih banyak kita di sekolah, di rumah juga masih harus dikerjakan seperti itu. Artinya merancang program kerjanya itu sendiri mungkin merancangnya harus disesuaikan dengan waktu yang tersedia juga ya gitu ya. Yang tersedia. Jadi pada saat melaksanakannya bisa terlaksana semua program kerja yang dibuat. Gitu. Iya kayaknya bisa terlaksanakan, tapi kita pakai tim sih, nggak bisa sendirian kerjanya. Kita harus pakai tim, melibatkan orang-orang di dalamnya yang untuk bekerja sama, sehingga saya nggak merasa saya bekerja sendiri seperti itu. Nah, kemudian ini rencana terkait rencana ibu. Rencana yang mungkin ibu lakukan ya terkait praktik dan pembelajaran yang telah ibu lakukan mengenai penerapan disiplin positif di kelas tadi dan perintisan komunitas praktisi. Jadi umpan balik yang ibu terima respon dari maksudnya ibu sendiri memberikan respon, kemudian apa perbaikan yang ibu lakukan gitu. Jadi kan ibu sudah menerapkan nih kelas, ya kan, penerapan disiplin positif tadi di kelas. Kemudian sudah juga membentuk yang namanya merintis tadi komunitas praktisi walaupun bukan di sekolah ya. Artinya itu sudah menjamah ke yang tadi agak lebih besar lagi ya, lebih terkait jurusan tadi ya. Nah, respon ibu sendiri ketika mendapatkan umpan balik dari siswa atau rekan-rekan ibu tadi bagaimana? Saya menganggap apapun itu masukan dari anak-anak dan rekan, ya, rekan kawan-kawan, itu menjadi masukan bagi saya untuk memperbaiki diri saya lebih bagus lagi. Seperti itu sih. Jadi biasanya aja orang menilai, saya tidak harus dinilai dengan baik, tapi paling nggak kita berusaha untuk berbuat baik, ya, memperbaiki hal-hal yang mana yang kurang yang harus kita lakukan. Seperti itu sih kalau caranya. Jadi apa yang disampaikan oleh masukan dari kawan-kawan itu merupakan motivasi saya untuk lebih memperbaiki diri lebih bagus lagi. Jadi perbaikan yang akan dilakukannya adalah terkait dulu dengan aku simpan balik yang gitu ya. Ya. Selanjutnya kalau kan udah terbentuk tadi nih komunitas praktisinya, tapi untuk di sekolah tadi belum ya. Di sekolah tadi masih yang untuk di sekolah dalam sekolah ini. Iya, sekolah masih di jurusan aja. Ya, dalam proses ya. Yang sudah terbentuk tadi dulu kita bicarakan. Apa rencana ibu ya yang akan ibu lakukan sama komunitas praktisi tadi ke depannya? Kalau target saya sih sebetulnya buat komunitas itu targetnya tetap anak sih sebetulnya, siswa, murid kita. Targetnya ke murid, ya. Jadi kalaupun guru belajarnya itu semuanya paham, paling enggaknya pengimbasannya itu kepada peningkatan belajar murid di sekolah. Itu sih targetnya. Apa yang saya buat itu kayaknya bukan hanya gurunya saja yang pintar, tapi murid yang diajarkan itu juga pintar, di mana nantinya mereka itu udah siap untuk bekerja di industri maupun siap untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Itu sih targetnya. Biasa, ini mudah-mudahan terlaksana ini Bu ya. Amin. Jadi siswa-siswa kita ini tidak hanya bermodalkan apa yang mereka dapat dari sini aja, tapi lebih banyak lagi yang mereka punya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kan terkait komunitas praktisi yang belum terbentuk, tapi masih dalam proses mau membentuk yang di sekolah ini. Strategi apa saja yang nanti akan ibu lakukan supaya bisa memulai segera nih komunitas praktisi di lingkungan sekolah ya? Iya. Kalau saya sendiri, mungkin saya akan berdiskusi dengan rekan CGP setelah kami pelajari beberapa dari LMS itu, dari modul-modul yang kami pelajarin. Jadi mungkin saya akan berdiskusi dengan 2 orang teman CGP, lalu mungkin setelah kami diskusikan, mungkin kami bisa minta masukan sama kepala sekolah apa saja sih yang bisa kita buat komunitas di sekolah yang sifatnya intinya ke anak ya, ke murid ya. Kepala sekolah paling enggaknya apa kegiatan yang kami buat itu saya berharap
semua warga sekolah itu bisa melaksanakan dengan baik, dengan hati yang baik, dengan bahagia. Kalau udah semuanya bahagia semua warga sekolah, mungkin kita ada rasa rindunya ke sekolah itu. Jadi komunitas itu sendiri kalau dibuat, saya berharap semua warga di sekolah ini mampu menerapkan budaya positif itu dulu sih sebetulnya. Kita nggak usah harus yang banyak, ini paling enggaknya budaya positif dulu, seperti itu. Ya, ini tugas berat bersama ini ya Bu ya. Nah, iya, Bukan iya. yang gampang ya. Iya, Bu, Tapi jadi ya. harus sama-sama. Nah, saya yakin jika memang kerjasama dengan CGP itu tujuannya sama, mudah-mudahan pelan-pelan bisa terwujud untuk Iya. sekolah kita ini. Saya juga nanti insya Allah akan sama-sama juga terlibat dengan Iya, Bapak Ibu sama supaya, guru praktik. Iya, bisa terbentuk komunitas praktis di sekolah kita. Nah, ini bagian akhir pendampingan kita, Ibu. Apa sih hal yang paling menarik yang Ibu dapatkan setelah proses kegiatan pendampingan hari ini? Apa yang membuat hal tersebut itu menarik menurut Ibu? Yang menurut saya menarik, yang menarik bagi saya saat pendampingan hari ini, saya kan nggak tahu apa yang mau ditanya ya hari ini. Tapi setelah apa yang saya lakukan itu ternyata direfleksi lagi, dianalisis lagi. Ternyata apa yang saya lakukan selama ini hal-hal baik dan komunitas apa yang sudah baik, ternyata itu sebetulnya merupakan program dari CGP itu. Nah, jadi hal yang baik saya dapat setelah kita berbicara tentang pendampingan ini, banyak ternyata seperti ini ya pembelajaran yang udah dilakukan itu, penilaian seperti ini. Jadi menurut saya bahagia sih, ternyata sepertinya apa yang sudah lakukan itu ada evaluasinya lagi bagi diri saya, dan kedepannya itu mau seperti apa, seperti itu sih. Gitu aja. Ternyata jadi terbuka. Oh ternyata Iya. iya. Ternyata awalnya ini sebetulnya dibuat hanya untuk istilah udah kita buat yuk gini ya. Ternyata apa yang saya buat itu ternyata ada di dalam program CGP itu gitu. Sementara saya nggak pernah berpikir itu adalah program dari guru penggerak. Ternyata komunitas yang dibuat itu mampu menggerakkan semua orang sebetulnya ya. Tapi sebetulnya saya nggak seperti itu. Jadi komunitas itu sendiri pun bukan dibuat karena ada CGP itu, sebelum ada program CGP pun udah dibentuk gitu, udah dilaksanakan. Nggak tahu kalau itu rupanya termasuk di dalam program guru penggerak. Seperti itu. Sudah dilaksanakan duluan, dan jadi nggak salah pilih mendaftar sebagai CGP gitu ya. Iya. Jadi, nah apa nih menurut Ibu yang sudah baik dan apa yang masih kita perlu perbaiki untuk pendampingan berikutnya? Jadi yang baik dari pendampingan hari ini apa, dan kira-kira apa yang masih perlu diperbaiki untuk pendampingan kita berikutnya PI 3? Iya. Kalau yang udah baik, kayaknya dari apa tadi ini pertanyaan dari guru penggerak Bu Yakia, kayaknya itu namanya memacu, merangsang saya untuk mengeluarkan ide-ide yang udah ada kayaknya seperti itu. Jadi kalau yang untuk berikutnya, saya berharap ini ada pendampingan. Mungkin kadang-kadang saya nggak paham sih apa yang saya lakukan itu. Saya berharap sebelum adanya pendampingan ini, kira-kira apa yang mau saya buat itu adalah arahan dari guru penggerak. Jadi waktu kita praktik pengajar praktik, jadi saat saya pendampingan seperti ini, saya udah ada tahu gambaran apa yang mau ditanya gitu loh. Apa yang mau ditanya itu saya udah saya ternyata seperti, kalau ini kan saya nggak tahu, tiba-tiba tanya ternyata udah saya buat gitu kan. Kalau misalnya saya nggak sama sekali membuatnya kan jadi bingung. Nah, saya pun bingung jawabnya. Tapi saya berharap kedepannya apa yang mau ditanyakan, apa yang mau dikembangkan, palingnya adalah gambaran kira-kira apa yang mau ditanya seperti itu. Gitu ya. Iya, gitu soal. Jadi tapi nggak surprise lagi kalau gitu jadinya. Iya, tapi kita kadang-kadang kita nggak tahu apa yang mau ditanya. Loh, ternyata kita udah berbuat sebetulnya kan. Tapi kalau misalnya nanti pas pendampingan berikutnya ditanya lagi, mungkin belum saya lakukan gitu loh. Jadi paling enggaknya sebelum ada pendampingan seperti ini, ada loh yang mau dikerjakan seperti itu sih. Jadi kalau untuk terima kasih untuk masukan dari Bu Del sendiri, tapi memang dalam pendampingan individu itu sendiri biasanya kita hanya menindaklanjuti dari apa yang sudah dilakukan di luar sebelumnya. Kemudian kalau untuk yang dilaksanakan untuk CGP sendiri, memang itu kan kreativitas
dikembalikan ke CGP tidak lanjut dari rencana-rencana di awal setelah lokakarya itu kan sudah ada rencana-rencana. Nah, jadi ketika ditanyakan kita hanya menanyakan apa saja progresnya atau proses-proses apa yang sudah dilakukan gitu. Makanya sebenarnya nggak jadi masalah ketika ditanyakan mungkin dia belum melakukan, ya artinya kita mengingatkan kembali. Nah, mungkin lupa itu adalah bagian dari rencana yang sudah dituliskan pada saat setelah lokakarya sebelumnya, tapi belum terlaksana. Nah, makanya diingatkan nanti pada saat pendampingan. Jadi nggak masalah kalau misalnya sebelumnya itu tidak, karena kan gini, di dalam lokakarya sebelumnya sudah dikasih materi. Setiap CGP itu kan punya pemikirannya masing-masing. Oh, setelah ini saya mau melakukan ini, nanti kan berbeda pasti. Jadi kalau ketika nanti diingatkan di dalam grup, belum tentu juga yang CGP yang lain itu melakukan hal yang sama seperti lakukan CGP lainnya. Jadi terbebani pula dia nanti. Padahal dia melakukan tujuannya sama, tapi caranya berbeda. Gitu. Mungkin itu tadi Bu. Iya. Tapi sangat luar biasa untuk penampilan hari ini. Walaupun karena kan tadi kemarin di awal di grup saya sampaikannya nanti Bapak Ibu siapkan tentang komunitas praktisi yang nanti kita akan tidak lanjuti di obrolan di pendampingan individu. Hanya sekilas itu sih kemarin saya sampaikan. Tapi luar biasa ternyata memang sudah ada terbentuk, dilakukan, bahkan sudah sampai masih berjalan langsung masih berjalan, dan makin terus mungkin akan ditingkatkan lagi dengan planning berikutnya yang tujuannya semuanya untuk siswa gitu ya, dan untuk di sini sendiri di sekolah dalam proses untuk merintis itu tadi dengan butuh kerjasama. Mudah-mudahan nanti di LK3 kan dihadirkan kepala sekolah. Nah itu kan terkait tadi visi sekolah ya, rumusan visi sekolah. Memang sebaiknya CGP dilibatkan dalam perumusan visi sekolah karena CGP yang sudah mendapatkan informasi-informasi terbaru mengenai pembelajaran harus seperti apa gitu kan, memerdekakan siswa itu seperti apa gitu, dibandingkan guru-guru lain yang tidak terlibat dalam program guru penggerak ini gitu kan. Artinya ada penyegaran lah di dalam visi sekolah yang mungkin awalnya hanya itu aja, tapi ada penambahan-penambahan baru, tapi tidak menjadikan beban besar, hal yang sederhana tapi bisa masuk ke semua ranah ke siswa itu. Jadi ada karya nyatanya dari siswa nanti yang bisa kita buat gitu kan. Nah kemudian nanti terus Deliana sendiri sebagai CGP bisa tetap terus melaksanakan praktik-praktik baik di kelasnya gitu ya. Kita karena ini masih PTMT ya, tapi kalau sekolah lain ada juga beberapa yang saat ini kembali daring gitu. Iya, ada. Daring, jadi tetap kita harus tetap berpihak pada anak walaupun paradigma itu memang sulit untuk diubah pelan-pelan ya. Nah setelah ini nanti Ibu boleh nanti coba cek nanti LMS-nya. Kemudian ada di situ hasil pengisian hasil instrumen survei feedback. Tapi saya rasa di situ nanti boleh coba dibuka dulu apakah di situ yang diisikan hanya instrumen yang Ibu isi sendiri atau yang lain dari siswa atau guru kepala sekolah juga harus diisi, karena itu tugas saya sebenarnya untuk mengisi dan LMS hasil dari survei 360 derajat itu yang diisikan oleh kepala sekolah, rekan guru Ibu dan siswa Ibu juga. Tapi nanti setelah ini Ibu boleh coba buka dulu LMS-nya juga apakah di situ pengisiannya hanya yang lembar yang untuk Ibu sendiri atau yang lembar yang lain juga gitu. Oh ya. Mungkin ini yang bisa kita obrolin di PI 2 kita ini Bu. Sehat-sehat selalu, tetap semangat dengan berjalannya tugas. Ini COVID juga masih merajalela. Betul. Iya, jadi tetap harus jaga kondisi, banyak minum vitamin, makan yang enak-enak gitu ya. Betul. Kita belum tercapai PI-nya kita di luar dari sekolah ya Bu ya, karena jam kerja tadi. Maksudnya kita belum adakan di luar sekolah, mana tahu kita kapan-kapan bisa nongkrong di kafe. Situlah paling mantap itu. Ini belum sempat waktunya, jadi masih padat merayap jadwal. Baik, terima kasih, itu aja. Tetap semangat buat Bu Del. Oke, terima kasih Bu Jakia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu, saya izin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.